Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Saya mau kasih kesempatan dulu. Tadi hukum pidana pers, sekarang hukum pidana biasa mau ngomong. Hukum pidana dulu, supaya lawyernya tanggapi belakangan. Terima kasih Pak Karni. Saya melihat dalam kasus pemberitaan dalam kasus Nazarudin ini ada dua dimensi. Pertama, berita tentang Nazarudin. Yang kedua adalah berita yang disampaikan oleh Nazarudin. Kalau berita tentang Nazarudin, saya lihat media massa sudah materi muatannya sudah cenderung seperti beda tipis dengan surat dakwaan. Oleh karena itu saya melihat ada persoalan hukum di situ. Tapi berita yang disampaikan oleh Nazarudin langsung, ya, saya melihat media masih berada dalam garis yang normal, masih dalam menjaga kepentingan umum, meskipun berita yang disampaikan oleh Nazarudin itu belum tentu mempunyai nilai kebenaran. Saya sepakat dengan teman-teman tadi tentang nilai kebenaran ini harus dilakukan verifikasi. Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan berita tersebut, ambil langkah hukum agar diuji nanti apakah media massa sudah masuk ke ranah hukum atau tidak. Yang kedua, saya ingin, ini mohon maaf Pak, karena saya terkait dengan dosen yang bergerak di bidang ini, tentang alat bukti data elektronik. Saya ingin katakan, data elektronik hanya diakui sebagai alat bukti terkait dengan persoalan-persoalan ITE. Kalau terkait dengan pidana umum, belum. Data elektronik masih dianggap sebagai barang bukti, Pak. Setuju. Nah, kemudian tentang mengulang-ulang berita yang diulang-ulang oleh media massa, tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk kepentingan umum sebagai alat untuk penekan kepada aparatur negara, aparatur pemerintah atau aparat penegak hukum, saya rasa tujuannya baik. Namun kalau tujuannya ada tujuan-tujuan terselubung seperti kepentingan ekonomi, politik, atau tujuan untuk menghancurkan karakter orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, untuk menguntungkan kelompok lain, orang-orang yang lain, ya itu udah melanggar. Saya menganggap itu persoalan hukum. Nah, selama ini berita-berita yang disampaikan oleh Nazarudin yang diberitakan oleh media massa, saya lihat dalam konteks kepentingan umum. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan bahwa sejauh menyangkut ranah pribadi, persoalan-persoalan pribadi, ingat satu, walaupun mungkin sebagian tidak sependapat, ingatlah prinsip agama, tutup-tutupilah kekurangan orang. Namun kalau menyangkut masalah kepentingan umum, maka lihatlah manfaat dan mudarat dari dibuka aja berita tersebut. Ya, ini saya sepakat bahwa banyak orang yang menyampaikan pendapat selalu sesuai dengan kepentingannya dan di mana dia berada saat itu. Terima kasih Pak Karni. Ya, tapi beritanya kepentingan umum. Ya, saya sependapat. Jadi Pak. Palmer. Ya, nama saya Palmer Situmorang. Ada 4 poin yang memang menarik sekali perhatian saya dari diskusi kita. Kalau pertama adalah mengenai diskusi kita adalah batas tanggung jawab hukum dari pemberitaan itu sendiri. Kita ini kan advokat yang hari-hari mendapatkan dokumen dari klien kita. Kita tidak pernah dibebani tanggung jawab. Kalau kita serahkan dokumen itu ke pengadilan, ternyata dokumen yang diberikan klien kita itu palsu. Tidak ada tanggung jawab lawyer di sana. Demikian juga media. Jadi hukum itu harus dilihat dari berbagai aspek. Karena hukum itu seperti tubuh manusia, hukum pidana tangan kiri, hukum perdatanya tangan kanan, hukum administrasi kaki kiri, dan seterusnya. Jadi saya melihat bahwa tanggung jawab media yang sudah memberitakan selama ini masih di dalam batas-batas koridor hukum dan tidak ada pertanggungjawaban media sepanjang ada fakta yang mengatakan itu gitu ya. Nah, kalau mengenai ada tadi bahwa ada kesengajaan bahwa itu ada kong kali kong media dengan ini, ayo kita bikin pura-pura untuk menghancurkan Demokrat. Jadi biarlah kau bercerita bohong di situ. Nah, kalau itu lain tanggung jawabnya lagi. Itu bukan itu konteks pembicaraan kita bahwa apa yang dikatakan Nasar dan itu dikemukakan kepada media dan publik, itulah fungsi pers dan itu ada tanggung jawab hukum. Itu satu. Yang kedua, bukti elektronik. Saya tidak sependapat dengan Nasrullah. Bukti elektronik sekarang ini sudah sangat maju sekali. Scriptless trading. Kita menjual saham bertriliun-triliun itu hanya menggunakan elektronik dan itu sah saja. Bagaimana itu dibilang tidak jadi barang bukti? Kampungan, ketinggalan itu, ya.
Terus mengenai yang ketiga, bahwa di tubuh Demokrat, tadi sudah bagus Demokrat Pak Ahmad Mubarok, Demokrat harus berterima kasih kepada pemberitaan ini, munculnya Nasruddin dari semua, biar yang membumbunya atau tanpa dibumbuin, apa merugikan atau menguntungkan Demokrat. Saya sependapat dengan Pak SBY, apapun itu harus dibongkar. Nah pertanyaannya, apakah Demokrat tahu di dalam tubuh Demokrat itu di banyak oknumnya dari yang atas sampai bawah, sampai klien saya terkena. Saya tidak usah buka di sini. Ada yang minta saham 50% terhadap proyek yang sudah berjalan. Itu dikerjakan. Bahkan ada jaksa yang hentikan penahanan itu, yang bicara si ini, si X, dan seterusnya. Dikonfirmasi ke jaksanya, benar nggak itu ngomong? Benar, saya dengar suara yang bersangkutan. Jadi hal seperti ini kan perlu menjadi bahan buat Demokrat mengoreksi ke dalam gitu. Jadi saya kira Nasruddin sudah berbicara betul sebahagian besarnya. Namun tetap perlu pembuktian hukum untuk mengelaborasi sejauh mana itu menjadi bukti. Terus himbauan Pak SBY kepada Demokrat sangat disayangkan. Himbauan Pak SBY kemarin di dalam rapat koordinasi itu bahwa Demokrat keluarlah. Tapi yang keluar sekarang cuma Pak Mubarok. Harusnya kan ini forum di mana banyak anggota Demokrat. Kenapa tidak keluar gitu? Ini kan berarti Demokrat sendiri tidak mematuhi nasihat dari pimpinannya sendiri. Terima kasih. Pak Karni, sedikit saja. Bahwa pendapat bahwa data elektronik kalau belum dijadikan alat bukti itu kampungan, saya sependapat. Namun hukumnya masih seperti itu dan itu sedang saya perjuangkan. Mudah-mudahan kita tidak sama-sama kampungan, Pak. Iya, maksudnya Nasrullah bahwa itu belum dimasukkan di hukum acara kita. Bahwa itu. Saya jelaskan sedikit. Kenapa? Hukum itu tidak hanya yang tertulis, Komandan. Ya, kebiasaan dan apa yang sudah hidup di masyarakat dan dipraktekkan. Tapi aparat kita masih legalistis. Ya. Ada yang mau saya tanya Pak Karni. Ya. Paspornya Nasruddin ini udah dicabut Pak belum? Udah. Sudah dicabut. Katanya. Kalau udah dicabut, berarti dia nggak punya kewarganegaraan lagi. Kenapa mesti kita panggil-panggil? Kenapa mesti kita jemput? Kalau Karni sekarang identitasnya... Karena kalau kita pakai azas nasional aktif hukum pidana, maka siapapun yang berbuat pidana di Indonesia melekat hukum Indonesia dan jurisdiksi Indonesia. Nah, sekarang udah dicabut, mesti kita panggil-panggil. Kedua, yang jelas di sini media tidak salah. Yang salah itu contoh hanya seperti OC Kaligis membacakan berita bohong. Itu yang saya laporkan. Itu bohong. Kalau media yang mengekspos itu nggak salah. Jadi yang jelas di sini media tuh nggak usah takut, nggak salah di sini. Yang salah itu kayak OC Kaligis. Tidak ada satu granti ini dari Nasruddin. Dia ngetik sendiri itu, makanya saya laporkan. Saya kira Anwar Fuadi publik yang minta ada itu. Ini pendiri. Atau kalau enggak katanya ada janji gitu. Ada janji aja di sini katanya. Ini pendiri Demokrat nih, Bang. Bukan di Twitter rame minta Anwar Fuadi itu jangan melongo aja, suruh ngomong katanya. Kalau enggak suruh janji gitu. Baik, Bang Karni. Saya boleh ngomong, Bang? Sebentar, Firman dulu. Pak Karni, saya pikir kita mengenal ada yang disebut dengan animus injurendi. Jadi kalau sebuah pemberitaan itu dikatakan memiliki niat atau maksud menghina, maka pemberitaan itu baru jadi masalah. Jadi kalau prinsip atau asas animus injurendi, maksud menghina itu ada, baru. Tapi kalau tidak animus injurendi, itu tercover dalam sebuah berita, ya tentu berita ini harus diterima sebagai kebenaran yang investigatif, bukan kebenaran yang yuridis. Saya ingin tanggapi teman-teman, agak tolong dibedakan. Target kebenaran yang dikejar oleh media adalah kebenaran investigatif. Sebenarnya kebenaran yang dikejar oleh hukum adalah kebenaran yuridis. Nah, itu perbedaannya. Baik, terima kasih. Jennifer. Sebetulnya kegalauan saya selama ini hari ini yang harus saya buka. Nasruddin sewaktu dia di status sebagai saksi, saya ketemu langsung dengan beliau di Singapura.
semua yang dia sampaikan kepada saya kurang lebih 4 jam. Cerita yang beredar sekarang itu semua diulangin dan itulah yang disampaikan kepada saya. Tetapi pada saat itu saya tidak percaya kepada cerita dari Nazarudin. Kemudian dia katakan kepada saya, abang toh tidak percaya sama saya. Saya percaya sama you, tapi saya masih kurang yakin. Kemudian dia keluarkan ada kwitansi. Saya tidak kenal itu kwitansi, tetapi saya tahu yang tanda tangan itu adalah salah satu petinggi dari Demokrat. Kemudian yang kedua, yang sangat saya kaget adalah dia bercerita siapa-siapa yang datang ke rumahnya. Kemudian yang khusus lagi, dia sebut nama Chandra Hamzah. Pada saat itu saya katakan, I don't trust you. Kenapa? Loh, kamu ini terlalu panjang cerita. Saya kurang percaya. Lantas dia katakan kepada saya, kalau abang tidak percaya kepada saya, abang pulang hari ini, langsung berangkat ke rumah saya, lihat situasi rumah saya, di mana ada CCTV. Kemudian, dengan masih tanda tanya besar, saya dari airport, Langsung ke rumahnya? Langsung ke rumah. Terus Anda lihat CCTV? Sampai di rumah, saya betul-betul semakin yakin kepada dia. Kenapa? Pertama, CCTV yang di rumah beliau, dia ceritakan siapa yang masuk dari awal sudah ketangkap. Yang kedua, di ruang tamu sudah kelihatan siapa yang duduk. Yang ketiga, sampai di kolam renang di belakang, semua terrekod. Ya, tapi rekodnya Anda lihat. Kemudian saya katakan kepada dia, Nazarudin, saya mau menjadi lawyer kamu kalau you perlihatkan kepada saya. Bang, dia katakan, kenapa you tidak percaya itu ada semua? Tidak orang bodoh saya membuat CCTV kalau tidak beroperasi. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, yang dia katakan Chandra Hamzah, teman saya ada di dalam. Tinggal Chandra Hamzah harus menjawab. Apa betul dia pernah datang ke rumah? Kalau betul dia datang ke rumah, saya yakin itu pasti terrekod. Sama seperti yang dia jelaskan kepada saya. Tapi Anda tidak lihat rekodnya kan? Disitulah perbedaan saya sama dia. Bahwa dia berjanji kepada saya, kalau dia sudah serahkan, saya menjadi lawyernya. Kalau tidak, saya katakan, saya tentu masih meragukan dan belum tentu benar. Sampai saat ini, beliau tetap meyakinkan saya, dan dia nyatakan sekarang bahwa betul Chandra Hamzah datang ke rumahnya. Saya yakin bahwa itu ada melihat daripada situasi. Bagaimana Anda yakin kalau Anda belum lihat hasil rekodnya?